Ya, ditunjukin doanya. Untuk hari ini Ibu absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak masuk? Damar. Keterangannya? Pada pertemuan sebelumnya, itu kan kalian sudah rancang, melakukan percobaan. Yang terakhir, belajar terkait teori tumbukan. Masih ingat apa saja teori tumbukan? Ada apa? Teori tumbukan ada tumbukan yang seperti apa kemarin? Ada yang apa? Ada yang kayak efektif dan ya, ada yang efektif dan tidak efektif. Oke. Yang tidak efektif itu yang seperti apa? Molekul apa? Oke. Tumbukan efektif itu adalah tumbukan yang tidak menghasilkan molekul baru. Sedangkan tumbukan yang efektif yang seperti apa? Ada berapa syarat kemarin? Energinya cukup, lalu ya arah orientasinya juga tepat. Lalu bagaimana tingkat energi pada si molekul bereaksi? Harus seperti apa agar menghasilkan reaksi? Kemarin yang terakhir? Ya, harus melampaui energi aktivasi. Nah, dari teori-teori tumbukan tersebut, kalian juga dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi berdasarkan teori tumbukannya. Nah, untuk KD pun masih sama, yaitu KD 3.6, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan. Untuk indikator bisa dilihat di slide. Nah, harapannya setelah kalian mempelajari pelajaran hari ini, kalian dapat menjelaskan faktor-faktor laju reaksi berdasarkan teori tumbukan. Nah, duduk dengan kelompoknya masing-masing? Oke. Sekarang dan tadi udah Ibu bagikan LKPD ya? Oke. Langsung saja mungkin kita di tahap pertama, yaitu mengamati dari hasil percobaan yang sudah kalian lakukan waktu itu. Itu ada tabel dari hasil percobaan konsentrasi dan pengaruh luas permukaan. Coba sebelumnya kalian isi dulu terlebih dahulu dengan hasil percobaan kalian. Sudah ditulis? Coba kalian amati dari masing-masing hasil percobaan pengaruh konsentrasi dan luas permukaan bidang sentuh. Nah, dari hasil pengamatan tersebut, silahkan kalian buat sebuah pertanyaan yang timbul di benak kalian data hasil percobaan tersebut. Coba kalian diskusikan bersama kelompok teman anggota kelompoknya untuk membuat sebuah pertanyaan dari data hasil percobaan tadi, konsentrasi dan luas permukaan. Mana sudah? Kelompok 1 sudah dapat sebuah pertanyaan. Oke, kelompok 2. Kelompok 3 bagaimana? Sudah dapat? 4? 5? Oke. Boleh bisa dibacakan per kelompok. Yuk. Dari kelompok Cl memiliki reaksi dengan telur lebih lama laju reaksinya dibandingkan dengan yang serbuk. Kelompok 3. Bagaimana cara mempercepat laju reaksi? Oke, bagus. Kelompok 2. Kelompok 1.
Ya, hampir sama dengan kelompok 4 ya. Oke, nah pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa kalian jawab setelah kalian mengamati animasi atau bentuk animasi submikroskopis dari terjadinya tumbukan pada molekul preaksi. Bisa dilihat terlebih dahulu video animasinya ya. Pertama, pengaruh konsentrasi. Coba amati video animasi submikroskopis. Nah, yang sebelah kiri ini konsentrasinya rendah. Yang sebelah kanan itu konsentrasinya tinggi. Lalu ini ada animasi dari luas permukaan. Satu yang bentuknya kepingan, satu bentuknya serbuk atau yang lebih kecil. Dari hasil pengamatan video tersebut, coba kalian identifikasi dari gambar-gambar dari animasi atau video tersebut apa yang membedakan dari konsentrasi rendah atau konsentrasi tinggi, dan pada pengaruh luas permukaan juga dilihat apa yang membedakan pada video dari yang bentuknya serbuk atau bentuknya kepingan atau bongkahan. Nah, kalian bisa tuliskan jawabannya di bawah di bagian mengumpulkan dan mengasosiasi. Silahkan diskusikan dengan teman-teman kelompoknya. belum selesai tuh. Ya, lanjutkan. Di mana konsentrasi? Di mana lebih banyak partikel HCl yang di konsentrasi tinggi. coba tulis. Udah sih, itu untuk yang nomor 1 ini enaknya ditulisnya langsung, kan yang perbedaannya ditulis aja konsentrasi HCl yang tinggi akan lebih banyak dibanding konsentrasi yang lebih rendah gitu. Ini apa yang jumlah partikelnya kan? Ya, lebih banyak. Ya. Ditulis aja gitu. Terus kalau yang ini pengaruh teorinya yang kemarin. Yang ini jelaskan bagaimana konsentrasi dapat mempengaruhi reaksi berdasarkan teori tumbukan. Oke, partikel magnesium. Yang abu-abu adalah hidrogen. Coba lihat masing-masing partikel sama atau beda. Apa yang beda? Ini bukan partikel hidrogen. Ya, HCl-nya ya, kan dia sama larutan HCl. Oke, lebih sedikit, sedangkan pada konsentrasi Partikel magnesiumnya lebih sedikit. coba di magnesiumnya berapa? Yang di HCl tinggi, yang di rendah HCl yang rendah berapa? Enggak itu sama kan? Yang beda kan tadi karena pengaruh konsentrasi yang rendah sama yang tinggi. Oke, dari hasil percobaan misal 0,5 sama 1,5, yang lebih banyak yang mana? 1,5. Ya, 1,5. Itu juga artinya konsen HCl, molekul-molekul HCl dalam larutan itu lebih banyak. Sesuaikan dengan gambar. Oke, sudah semua? Kita bahas. Oke, ada 5 pertanyaan nih. 1, 2, 3, 4, 5.
Coba masing-masing kelompok, nomor 1, kelompok 1 jawab, presentasikan jawaban kalian di pertanyaan nomor 1. Begitu juga kelompok 2, kelompok 3 pertanyaan nomor 3, kelompok 4 pertanyaan nomor 4, dan kelompok 5 menjawab pertanyaan nomor 5. Kesimpulan yang diambil dari percobaan kemarin, semakin tinggi konsentrasinya, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Begitupun sebaliknya. Dari gambar dan animasi yang telah ditampilkan, coba kalian identifikasi bagaimana perbedaan gambar atau video animasi tersebut. Di konsentrasi rendah, partikel hidrogen lebih sedikit dibandingkan dengan konsentrasi yang tinggi. Perbedaan antara konsentrasi yang tinggi dan juga rendah terlihat pada banyaknya tumpukan efektif yang terjadi di mana konsentrasi yang tinggi lebih terlihat efektifnya daripada yang rendah. Lanjut kelompok 3. Kelompok 3. Dari gambar dan animasi yang telah ditampilkan, coba kalian identifikasi bagaimana perbedaan jumlah partikel HCl dari konsentrasi yang rendah dan konsentrasi tinggi. Jumlah partikel HCl dan konsentrasi tinggi akan lebih banyak dibanding dengan HCl berkonsentrasi rendah. Dari gambar atau video animasi, manakah yang memungkinkan lebih banyak terjadinya tumbukan yang efektif antar partikel magnesium dan HCl? Jawabannya itu konsentrasi HCl yang tinggi. Jelaskan bagaimana konsentrasi dapat mempengaruhi laju reaksi berdasarkan teori tumbukan. Jika konsentrasi reaksi diperbesar, maka laju reaksi juga akan menjadi semakin cepat. Hal ini terjadi sebab zat dengan konsentrasi tinggi mengandung jumlah partikel lebih banyak dan rapat. Ada versi lain? Jelaskan bagaimana konsentrasi dapat mempengaruhi laju reaksi berdasarkan teori tumbukan. Konsentrasi HCl yang tinggi menghasilkan jumlah partikel HCl yang lebih banyak, sehingga memungkinkan lebih banyak terjadi tumbukan yang efektif antar partikel magnesium dan HCl. Begitupun sebaliknya. Jadi kesimpulannya dari pengaruh konsentrasi berdasarkan teori tumbukan, kemarin hasil percobaannya bagaimana? Semakin besar konsentrasi, maka laju reaksi semakin cepat. Hal ini disebabkan karena semakin besar konsentrasi, maka jumlah partikelnya semakin banyak yang memungkinkan terjadinya tumbukan efektif yang semakin banyak. Nah, dan begitu sebaliknya pada konsentrasi yang rendah. Begitu ya. Oke, mungkin masih ada faktor-faktor lain yang belum kita pelajari, itu akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya, yaitu ada faktor suhu, kemudian luas permukaan, dan katalis. Oke, untuk mengakhiri, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kepada ketua kelas untuk mengakhirinya, dan kita berdoa. Ya, kepada ketua kelas, Ibu mohon, Pak Pimpin. Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.